Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Saya Ranjido Melo dengan NIM 2103 11 10 93. Saya Sylvia dengan NIM 2103 11 10 86. saya Tiara Safitri dengan NIM 2103 11 10 87. Dan saya Tiwi Sasa Pratama dengan NIM 2103 11 10 85. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai fungsi pembangkit untuk permutasi. Di mana fungsi ini terdapat teorema 1 yang berbunyi, jika terdapat K1 objek tipe 1, K2 objek tipe 2, dan Kn objek tipe N, maka banyaknya cara menjajar objek-objek ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial sampai Kn faktorial. Dengan bukti, anggap bahwa semua N objek berbeda, maka jumlah cara untuk mengatur N objek adalah N faktorial sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI faktorial. Karena ada objek yang identik dalam tipe bagi N faktorial dengan faktorial dari jumlah objek identik pada setiap tipe, di mana N faktorial memberikan semua kemungkinan pada N objek jika semuanya dianggap berbeda. Karena ada K1 faktorial cara untuk mengatur objek-objek identik dari tipe 1, K2 faktorial cara untuk mengatur objek identik dari tipe 2, dan seterusnya. Perhitungan total mengharuskan membagi N faktorial dengan semua KI faktorial. Untuk menghindari perhitungan, maka hasilnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai Kn faktorial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari teorema 1. Misalkan terdapat 4 objek tipe X, 3 objek tipe Y, dan 2 objek tipe Z. Berapa banyak cara untuk menyusun objek tersebut? Nah, diketahui dari soal, K1-nya sama dengan 4 objek tipe X, K2-nya sama dengan 3 objek tipe Y, K3-nya sama dengan 2 objek tipe Z. Dengan menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan Kn faktorial sama dengan K1 faktorial ditambah K2 faktorial ditambah ditambah K3 faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sama dengan, karena K1 kita tadi ada 4 dan K2-nya 3 dan K3-nya 2, maka 4 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 2 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 9 faktorial itu sama dengan 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 1260. Jadi terdapat 1260 cara untuk menyusun 9 objek tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan teorema 2, yaitu misalnya terdapat P macam objek dengan NI objek tipe I untuk I besar dari 1 dan I kecil dari P. Banyaknya permutasi dengan panjang K dengan tipe paling banyak NI objek tipe I sama dengan koefisien X pangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponensial berikut, yaitu Px 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial sampai X pangkat NI per NI N1 faktorial dikali 1 ditambah X sampai dengan X pangkat N per N2 faktorial dikali dengan 1 ditambah X hingga dengan X pangkat N per NP faktorial.
Nah, pada formulasi PX itu setiap faktor 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial hingga NI per NI faktorial dalam produk adalah fungsi pembangkit eksponensial untuk objek tipe I yang membolehkan kita memilih antara 0 hingga NI objek dari tipe tersebut. Dengan kata lain, fungsi ini mewakili semua kemungkinan jumlah objek dari tipe I yang bisa kita gunakan dalam permutasi. Karena kita memiliki P tipe objek yang berbeda, kita perlu mempertimbangkan fungsi pembangkit untuk masing-masing tipe objek secara bersamaan. Maka, kita ambil produk dari semua fungsi pembangkit eksponensial untuk setiap tipe objek yang memberi kita fungsi pembangkit total, yaitu Px sama dengan Pi dari dengan I dari 1 hingga P 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial hingga X N pangkat NI per NI faktorial. Untuk menghitung banyaknya permutasi dengan panjang K, maka kita perlu mencari koefisien dari X pangkat K per K faktorial dalam ekspansi PX tersebut. Untuk menghitung koefisien dari X pangkat K per K faktorial dalam ekspansi PX, maka kita perlu menguraikan produk tersebut dengan menuliskan semua kemungkinan pilihan JI dengan JI besar dari 0 dan JI kecil dari NI dari setiap tipe I, sehingga jumlah total dari eksponensial adalah K, yaitu X pangkat J1 ditambah J2 hingga JP, di mana J1 ditambah J2 hingga JP itu sama dengan K. Maka untuk membuktikan bahwa X pangkat K per K faktorial tersebut, kita dapat menggunakan rumus permutasi untuk multi objek, yaitu sigma J1 ditambah J2 hingga JP sama dengan K, yaitu K faktorial per J1 faktorial dikali J2 faktorial hingga JP faktorial. Untuk membuktikan bahwa rumus permutasi ini merupakan barisan dari formulasi tersebut, kita dapat mengalihkannya dengan 1 per K faktorial, sehingga kita mendapatkan hasilnya itu sigma J1 ditambah J2 hingga JP sama dengan K 1 per J1 faktorial ditambah dikali J2 faktorial hingga JP faktorial. Maka dengan ini dapat kita buktikan bahwa X faktorial sama dengan per K faktorial sama dengan sigma J1 ditambah J2 hingga JP sama dengan K merupakan 1 ditambah per J1 faktorial dikali J2 faktorial hingga JP faktorial. Baik, untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Sylvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema dari contoh teorema 2. Misalkan terdapat dua objek tipe A, yaitu N1 sama dengan 2, satu objek tipe B, yaitu N2 sama dengan 1, dan dua objek tipe C, yaitu N3 sama dengan 2. Hitunglah jumlah cara untuk membentuk permutasi dengan K sama dengan 3 dari objek-objek tersebut. Di sini kita ketahui bahwa dua objek tipe A yaitu N1 sama dengan 2, satu objek tipe B sama dengan yaitu N2 sama dengan 1, dan dua objek tipe B itu typo ya, dua objek tipe C sama dengan N3 sama dengan 2. Dengan menggunakan teorema 2, kita memiliki fungsi pembangkit eksponensial, yaitu Px sama dengan buka kurung 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikali 1 tambah X dikali 1 tambah X tambah X2 X pangkat 2 per 2 faktorial, yaitu sama dengan 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat bagi 2 plus X pangkat 3 per 2 dikali 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 sama dengan 1 tambah 3X tambah 13X kuadrat per 4 tambah 13X
pangkat 3 per 4 tambah seterusnya. Mencari koefisien X pangkat 3 per 3 faktorial, karena kita akan menghitung jumlah cara permutasi dengan panjang K sama dengan 3, dalam ekspansi di atas, koefisien X pangkat 3 adalah 13 per 4, sehingga diperoleh jumlah cara, yaitu 13 per 4 dikali 6, sama dengan 19,5. Jadi terdapat 19,5 cara untuk menyusun permutasi dengan panjang 3 menggunakan paling banyak 2 objek A, 1 objek B, dan 2 objek C. Baik, dengan terakhir yaitu kesimpulan dari teorema 1 dapat disimpulkan berlaku ketika terdapat elemen-elemen identik yang mengurangi jumlah pengaturan karena pengaturan internal dari elemen identik tidak menghasilkan pengaturan baru. Dan dapat disimpulkan dengan teorema 2 yaitu jumlah total permutasi dengan panjang K yang dapat dibentuk dari P macam objek di mana tiap jenis objek I itu tersedia sebanyak NI. Itu sama dengan koefisien dari X pangkat N per K faktorial. Baik, sekian dari kelompok 3 yang dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih.